Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel pertanian terpadu ini ya. Masih bersama saya, semoga tidak bosan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai konsep mengelola kandang supaya kandang ayam kita itu tidak bau. Nah rekan semua, kalau kita mengelola peternakan kemudian skalanya skala rumahan, itu berarti biasanya letak kandang itu akan sangat berdekatan dengan rumah atau bahkan masih dalam satu bagian dengan rumah. Nah oleh karena itu biasanya masalah aroma yang kurang sedap dari areal dari kandang itu juga akan menjadi problem yang tidak bisa diabaikan. Nah untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana caranya memaintain agar kandang yang kita kelola itu tidak memiliki aroma yang kurang sedap, atau paling tidak meskipun masih tetap ada aroma-aroma yang khas kandang, tetapi aroma tersebut tidak terlalu menyengat dan tidak terlalu mengganggu bagi kita pengelola maupun lingkungan sekitar. Nah rekan-rekan semua, dari sekian banyak praktek-praktek penanganan, pemeliharaan dan pengelolaan yang biasa dilakukan oleh para peternak, saya dengan peternakan kecil, peternakan rumahan ini mengambil satu penerapan yang cukup berbeda dari yang lain dan memiliki penerapan kombinasi tersendiri agar kandang saya tetap terbebas dari masalah aroma yang tidak sedap atau bau kandang yang tidak disukai. Nah rekan semua, untuk masalah aroma yang kurang sedap ini saya memiliki konsep di mana saya menerapkan sistem kandang yang terbuka. Jadi sebisa mungkin saya dalam pengelolaan kandang menggunakan konsep terbuka ini, maksudnya adalah areal kandang saya usahakan kalau bisa 100% terbuka. Jadi intinya saya menerapkan pengelolaan kandang di mana sirkulasi udara bisa 100% masuk atau sangat maksimal. Kemudian yang kedua, akses sinar matahari itu juga seoptimal mungkin. Nah, jadi terbuka dalam arti dua hal tersebut. Nah, rekan-rekan semua, kenapa ini bisa menjadikan solusi untuk kita yang mengalami atau memiliki masalah seputar aroma atau bau kandang yang kurang enak? Yang pertama mengenai sirkulasi udara. Sudah kita ketahui tentu kalau sirkulasi udara di areal kandang itu maksimal, udara bisa sangat leluasa masuk, keluar masuk, ada sirkulasi di kandang kita dengan maksimal, maka sudah pasti aroma khas kandang itu tidak akan terakumulasi. Artinya begitu ada aroma akan langsung terbawa dengan udara. Begitu ada aroma di kandang, kemudian ada aliran udara, kemudian disitulah aroma-aroma yang tidak kita kehendaki tersebut akan tersapu ikut di aliran udara yang ada. Nah dengan terjadinya hal seperti ini, maka tidak akan terjadi penumpukan aroma. Jadi kalaupun tercipta gas amoniak di dalam kandang, itu akan langsung terbawa sedikit demi sedikit secara rutin terus menerus, sehingga nanti tidak akan tidak ada penumpukan gas amoniak yang bisa mengakibatkan aroma-aroma yang tidak sedap. Nah itu seperti itu. Jadi ibarat kata kalau ada sedikit bau nanti akan langsung hilang diterpa angin. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai akses sinar matahari. Rekan semua, yang membuat aroma khas kandang terjadi atau bisa ada di kandang kita adalah salah satunya karena kohe ayam yang kita pelihara itu lembab
atau basah. Nah, ketika ada sinar matahari, apalagi bisa mengakses atau mengenai areal-areal yang jadi penyebab tersebut, maka areal kandang kita akan terpelihara kering. Artinya tidak akan ada kelembapan pada kandang, pada bagian kandang, pada bagian kohe atau kotoran, itu yang menyebabkan terjadinya bakteri segala macam, kemudian amonia segala macam, itu sampai numpuk atau bisa sampai berhari-hari tidak kering. Nah, ini adalah salah satu yang saya perhatikan dan saya usahakan di peternakan saya, sehingga kohe-kohe yang dihasilkan dari peternakan saya itu tidak dalam jangka waktu lama dia akan kering, atau paling tidak terlalu lembab, sehingga aroma-aroma tadi bisa cepat terbawa angin dan tidak akan ada akumulasi aroma yang tidak sedap. Nah, bahkan rekan-rekan semua, untuk membuktikan masalah ini, dan saya rasa semua juga sepakat bahwa ini juga menjadi penyebab, saya secara berkala melakukan penjemuran atau mengangkat kohe atau kotoran-kotoran yang dihasilkan agar cepat menguap, agar cepat kering, cepat hilang, ke kadar airnya berkurang drastis, dan dengan menggunakan metode sinar matahari seperti ini. Dan hasilnya dengan penerapan sistem seperti ini, aroma kandang jelas sekali sangat turun. Jadi aroma-aroma khas kandang yang kurang berkenan di hati kita atau lingkungan kita itu jelas sekali turun drastis dan berkurang. Dan sampai pada saat ini, rekan semua, saya menerapkan sistem seperti ini. Dua hal ini saya perhatikan dan saya pertahankan, sehingga kandang saya meskipun menyatu dengan rumah di bagian belakang, tetapi tidak terlalu menimbulkan aroma yang mengganggu. Kalaupun ada aroma-aroma khas kandang, itu yang sewajarnya saja dan masih bisa kita abaikan. Nah, rekan-rekan semua, sebenarnya pemeliharaan secara keseluruhan itu tetap harus dilakukan apabila kita ingin kandang kita terjaga bersih, tentunya tidak bau, karena hal seperti ini juga akan mempengaruhi produktivitas kandang, performa ayam, dan seterusnya. Nah, dari berbagai pengalaman yang sudah saya uji coba, saya lakukan, dan seterusnya, saya menyimpulkan saya menerapkan sistem kandang terbuka ini salah satunya untuk menjaga kandang tidak bau, agar kandang kita aromanya tidak menyengat. Kemudian yang kedua juga untuk menjaga kesehatan kandang secara keseluruhan. Jadi bukan hanya aroma yang akan kita hindari, tetapi dengan menerapkan sistem kandang terbuka seperti ini, saya bisa mendapatkan kandang saya tidak berbau, kemudian saya bisa mendapatkan kandang saya juga jauh dari bibit-bibit penyakit yang biasanya hinggap di daerah atau areal-areal lembab di kandang yang kita kelola. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Melalui video kali ini juga saya ingin berpesan, ingin mengajak kepada rekan-rekan semua untuk terus berkarya, bekerja semaksimal mungkin. Apapun tantangan dan hambatan yang kita hadapi, teruslah kreatif. Apalagi di dunia peternakan yang menuntut sangat kreatif dalam mengelolanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.